bisa lihat ya, ini musim favorit saya, musim autumn atau musim gugur, di mana banyak daun-daun sudah berubah menjadi kuning, coklat hingga berguguran. Dan justru di cuaca musim gugur inilah yang paling pas di antara 5 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Let's go. Halo semuanya, kemarin saya janji mau cerita kenapa saya memilih Swiss sebagai negara tujuan saya untuk belajar S3. Tapi sebelum saya cerita lebih lanjut, saya pengen cerita bahwa sebelum saya memutuskan untuk sekolah di sini, memang pertama kali ke negara ini benar-benar kayak jatuh cinta pada pandangan pertama, terutama suasana alamnya dan makanan-makanan di sini. Kalau teman-teman tahu, di sini kan penghasil dairy produk terbesar. Dairy produk itu yang terbuat dari susu, terdiri dari keju, coklat, dan butter. Maka bisa dibayangkan betapa enak semua menu pastry, bakery, dan menu-menu yang semua berbau dairy ya. Nih, gimana? Kalau menurutmu gimana? Apa yang membuatmu suka negara Swiss? Kalau negara Swiss semua saya suka, terutama alamnya. Oke. Selama saya traveling ke Eropa, untuk alam nggak ada yang mengalahkan Swiss. Alamnya ya, berarti Ya, yang paling alamnya, utama ya. pegunungan, Kalau makanannya sungai. gimana? Suka nggak? Suka, makannya suka. Cuman Aha. ya harga di sini memang spesial Spesial, karena mahal. mahal. Dan mata uangnya kan lebih tinggi daripada dolar. Ya Karena betul. penghasilan orang di sini memang cukup tinggi, jadi life biaya hidup di sini memang cukup mahal. Lifestyle-nya tinggi ya, sama penghasilannya per hari juga tinggi juga. Jadi kalau memang mau tinggal di sini ya paling worth it kalau kerja di sini. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang kesini ya, walaupun nggak stay di sini, mau berbagi tips juga nih untuk teman-teman yang pengen datang ke sini. Salah satunya adalah apa? Kalau makanan kita selalu bawa rice cooker. Rice cooker, bawa makanan kering Indonesia. Makanan kering Indonesia, rice cooker. Kemudian di restoran setempat mungkin ada yang mahal, ada yang lebih ke arah fast food ya. Fast food itu juga lebih terjangkau, tapi kalau fast food terus juga nggak sehat. Jadi saran kami sih beli juga ada beberapa makanan siap saji yang tinggal dipanasin ketika di hotel atau di apartemen. Bisa bantu tolong pegangin. Yap. Ya lumayan capek nih. Jadi contohnya ya, saya sama suami itu ini ya. Saya sama suami itu sorry, bilang aja. Kamu kok terlalu mepet di dalam? Kamu nggak kelihatan. Set, gitu loh. Oke. Oke, lanjut ya. Tips selanjutnya kalau ingin kurang terang. Oke. Tips selanjutnya kalau kita mau lebih ngirit makan di sini, itu ada 2 supermarket yang lengkap. Dia punya produk sendiri namanya Migros dan Coop. Dan itu bisa pilih gitu ya, mau menu roti, mau menu daging, semuanya banyak yang siap saji, bisa dipanasin ketika kita di hotel atau di apartemen. Banyak yang vegetarian juga nggak usah khawatir. Nah, setelah cerita kenapa kita suka Swiss, saya juga pengen cerita. Mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa saya pakai masker, dia enggak. Karena sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini tuh udah nggak ada yang pakai masker. Sudah benar-benar yang di outdoor itu rata-rata 90% tuh udah nggak ada yang pakai masker. Hanya saja kalau masuk ke indoor atau ke ruangan restoran atau pertemuan-pertemuan yang sifatnya di dalam ruangan, memang kita harus wajib pakai masker. Satu, kedua kita juga harus scan namanya Swiss COVID Certificate yang teman-teman bisa convert dari COVID Certificate di negara kita.
Kalau Papa apa nih yang kira-kira bikin berkesan ketika kita trip ke Swiss ini selama pandemi, Pak? Ya, saat ini yang bikin saya berkesan itu adalah betapa simpelnya peraturan di sini. Contohnya? Yes, contohnya kalau kita mengajukan COVID certificate, ya selama sudah ada PCR, sudah ada tanda vaksin dari Indonesia, terus ada tiket pesawat atau tiket hotel, udah, that's it. Simpel ya. Ya. Jadi rata-rata malah justru bukan kita yang scan, bukan kita tamu atau customer yang scan, tapi dari tinen atau dari vendor yang scan untuk barcode kita. Di hotel ketika check-in, di restoran ketika kita mau makan, dan di beberapa tempat yang membutuhkan untuk scan barcode COVID. Oh ya, di Swiss ini salah satu yang saya terkesan adalah sistem perkereta apiannya. Jadi Swiss ini salah satu negara dengan sistem perkereta apian terbagus di dunia. Oke. Kereta di sini sangat bersih, sangat nyaman, dan hebatnya lagi dia menjangkau seluruh bagian dari negara Swiss. Bahkan sampai ke pegunungan, naik gunung, turun gunung. Semua interconnected semua ya. terkoneksi. Dari bandara langsung dengan kereta. Nanti bisa nyambung ke daerah rural area atau daerah pedesaan, bahkan sampai ke daerah pegunungan. Saya berharap di era Presiden Jokowi dan presiden setelahnya perkereta apian di Indonesia lebih meningkat, sehingga mass transportation di Indonesia akan menjadi sarana pertumbuhan ekonomi di negara kita. Amin, amin. Gitu, ya. Titip ya teman-teman KAI.